Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pemahaman yang telah saya pahami selama 36 tahun saya belajar tentang rohani dan spiritual. Intinya tentang hakikat jati diri. Saya akan bercerita gelas kosong ini ibarat batang tubuh kita. Ya, artinya waktu kita lahir Bapak Ibu itu kita itu bersih, makanya dinamakan orang yang bersih. Jadi kalau bayi lahir itu bersih, ya, tidak kotor dia. Nah, jadi ini adalah jasad yang dalam tadi namanya rohani. Jadi manusia itu terbagi dua, ada jasad, ada rohani. Jadi kalau meninggal rohaninya yang jalan, jasadnya ditanam, rohaninya yang naik. Nah, setelah akil balik, manusia itu biasanya melakukan perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, itu tadi ibarat dosa. Dosa itu kotoran. Air hitam itu anggap dosa, kotoran. Maka rohaninya menjadi kotor. Otomatis kalau rohani kotor seperti ini, otomatis matinya akan kena hisab. Tentu menjadi nar. Tugas kita di dunia, bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, yang membersihkan rohani kita. Yang tadinya putih, yang sekarang sudah penuh dosa, kita kembalikan putih. Di dalam ilmu orang Jawa namanya ruwatan. Maka ada istilah pangruwating diu, pangrucutis sukmo, ya. Ada istilah sana dari Sultan Agung dulu. Nah, dalam ini pentingnya dari yang disampaikan dari Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu butuh tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Bagaimana proses membersihkan jiwa? Kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya Asma'ul Husna. Kita butuh Nur Al-Qudus. Kita butuh Nur As-Salam. Maka perbanyak dengan zikir Ya Rahman, Ya Salam, Ya Rahman, Ya Qudus. Kita perlu berbuat baik dengan orang lain agar cahaya-cahaya tadi masuk. Kita perlu mengaji, sholat, zakat, dan sebagainya. Semua itu tentu untuk mendapatkan cahaya. Nah, cahaya itulah saya perumpamakan dengan air putih. Ya. Jiwa yang kotor ini kita butuh berbuat baik. Butuh mengaji, butuh sholat, butuh segala-galanya. Zakat, sedekah, ini cahaya. Wujud pahala itu cahaya. Nah, terus kita butuh cahaya, kita zikir terus, kita doa, kita berbuat baik terus pada orang lain. Terus lakukan tiada henti. Akhirnya sampai nanti bersih, ya. Supaya cahayanya turun di tubuh kita, laqad ja'akum minallahi nurun, ya. Terus kita siram. Jangan lagi kita berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat kotor lagi. Sampai akhirnya bersih. Kalau begini Bapak Ibu, begitu kita meninggal, tentu jadi ahlul jannah, penghuni surga. Tapi kalau tubuh ini, rohani kita kotori lagi, berbuat maksiat, korupsi, nyolong, nipu, maka kotor lagi. Berzina kotor lagi. Kita wajib membersihkan lagi. Puasa, sholat, sedekah, ngaji, segala macam. Terus menerus. Ngotorinya sebentar, sedikit, tapi membersihkan butuh waktu yang lama. Dan sebab itu, kita harus selalu waspada. Jangan berbuat yang mengotori rohani kita. Ya, kita yang berjuang. Jangan menghina orang lain dan sebagainya. Nah, ini tadi perumpamaannya. Jadi kalau misalnya sudah kotor begini, tugas kita harus membersihkan. Dengan apa? Mengaji, sholat, zakat, puasa, berbuat baik, sedekah, zikir dan doa. Sholat malam, istighfar dan segala macam. Zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, as'aluhu taubatan. Terus, jadi target kita ini bagaimana kita membersihkan rohani kita. Yang rohani kotor ini harus kita bersihkan. Makanya untung orang Islam itu di bulan Ramadan itu totalitas kita membersihkan rohani kita. Kalau bersih rohaninya, luar biasa. Tentu akan menjadi ahlul jannah, bagaikan bayi yang lahir kembali. Itu ada istilah orang, bagaikan bayi yang lahir kembali. Seperti apa gambarannya? Seperti ini. Cahaya putih tadi, terus kita minta sama Allah yang bernama As-Salam dan Al-Qudus, terus zikir. Supaya rohani kita bersih. Tidak boleh menyerah, tidak terusnya. Karena itu semua kebutuhan kita. Terus kita siram. Sehingga menjadi bersih.
Itu tugas kita dan tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Hanya kita yang bisa membersihkan diri kita dengan cara ilmu yang benar. Saya akan bercerita kenapa jiwa kita kotor. Ini perumpamaan ruh kita. Ruh itu ya anggap aja hitam putih ya. Kadang baik, kadang jelek. Kita punya jiwa 4. Di dalam Islam, nafsu amarah, saya lambangkan dengan merah, nafsu amarah, dia ada di utara. Terus saya lambangkan lagi, ini nafsu lawamah selatan, nafsu supiyah, nafsu mutmainah. Ini dalam konsep Islam. Kalau orang Jawa bilang sedulur papat. Jadi saudara kita 4 ini. Pancarnya ya kita, ruh kita. Nah kalau manusia emosi, marah, jengkel, dendam, ngamuk, maka ini unsur unsur iblis ini yang masuk di dalam diri. Maka dia akan ngamuk, dia akan marah, dia akan dendam, dia akan kecewa. Dia tidak taat pada perintah Tuhan karena dipengaruhi jiwa amarah atau nafsu iblis. Setelah itu dia tenang, dia keluar lagi. Gitu. Terus kalau orang itu dimasukin oleh nafsu binatang, ya, maka perilakunya seperti binatang. Perilaku seperti binatang itu seperti apa? Mencuri. Binatang tuh nggak tahu kalau dia mencuri. Ambil aja punya orang lain, makan punya orang lain. Berzina sembarang segala macam. Perbuatan-perbuatan maksiat. Tentu itu perilakunya binatang. Karena binatang tidak punya aturan. Artinya kalau manusia tidak pakai aturan, ya seperti binatang. Nah kalau mati, nggak bertobat, ruhaninya jadi binatang. Kalau jadi binatang, ya pasti kena hisab. Masuk neraka. Sederhananya begitu. Apalagi kalau ini abadi, bahaya kalau bersama yang merah ini. Karena ini iblis. Kalau ini sifat ketaatan, terkadang kita taat. Waktu kita taat dikuasai oleh sifat ketaatan. Kita peduli sama orang lain, kita ibadah dan segala macam. Tapi karena kita tidak tahu, kadang kita sombong. Ada orang taat, tapi sombong karena dimasuki sifat iblisnya. Kadang-kadang masih melakukan sifat binatang, dia masih melakukan perilaku yang maksiat. Kadang dia berbuat kebaikan atas nama Tuhan segala macam, sifat ketuhanan. Inilah manusia. Kadang memiliki sifat ketuhanan, kadang memiliki sifat iblis, kadang memiliki sifat ketaatan, dan kadang memiliki sifat kebinatangan. Nah, bagaimana dengan keadaan ini? Tentu kita perlu bersihkan yang namanya tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa dan hati. Kalau orang Jawa, pangruating diu, pangrucute sukma, pangruating diu. Jadi bagaimana sukma ini menyatu, ngerucut jadi satu dan diruat, ya, diruat, dibersihkan. Istilahnya kalau di Islam itu diruqyah, dibersihkan sifat-sifat sehingga yang tadi yang biru binatang, yang hijau adalah ketaatan, yang kuning adalah ketuhanan, yang merah adalah sifat iblis. Bagaimana ini mendapatkan cahaya? Laqad ja'akum minallahi nur, telah datang kepadamu cahaya, nur. Kalau ini bercahaya, ini menyatu, maka orang ini akan taat, menjadi suci. Nah setelah menyatu semua, ini naik, tak naik. Itu kalau di tembang Jawa namanya wahyu kala sebo. Wahyu kalau sibuk naik dia, tas naik di atas langit sana, mungkin langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, atau langit 6, atau langit 7. Kebanyakan di langit 7. Itu dari sana mendapatkan lagi cahaya, seperti ada singgasana tapi cahaya memancar. Makanya ada istilah nur ala nur, cahaya di atas cahaya, memancar ke sini, memancar ke tubuh ini. Setelah memancar, dia dapat tempat. Duduk di singgasana, tapi tetap dalam pancaran. Ini bahasa Islamnya mendapatkan makom, kedudukan. Simbolnya, kedudukan. Ini tentu orang yang seperti ini akan mendapatkan tugas. Ini sudah menjadi putih semua. Ya, warnanya sudah jadi putih semua. Karena mendapatkan cahaya kesucian dari Allah yang bernama Al-Qudus. Maka kita butuh rohani kudus, rohani kesucian. Nah setelah kalau di tembang Jawa itu tembangnya Sunan Kalijaga, diwisuda, diwisuda di langit gitu ya, diwisuda. Nah setelah diwisuda di langit, disucikan ini, nanti ini turun lagi ke bumi, turun ke bumi, tubuh dia otomatis siar, ya.
bisa jadi menebarkan kebaikan terhadap umat, menyelamatkan umat, membantu orang lain yang membutuhkan. Intinya menerangi manusia pada jalan kebenaran. Itulah sebenarnya substansi hakikat kita. Ini yang dinamakan, kalau saya bilang, kumoro jati, telah datang kesejatian, karena sudah dicahayai, sudah mendapatkan nur ilahi, sudah mendapatkan cahaya. Nah, tugas kita di situ. Jadi bagaimana kita mensucikan diri kita. Nah, kalau mati, ini jasad ini dikubur. Kalau ini sudah bersih semua putih, otomatis naik dan otomatis surga. Nah, itu tugasnya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan. Silakan Bapak Ibu cari guru di lingkungan Bapak Ibu. Banyak orang pintar di lingkungan. Bahwa pentingnya pembersihan jiwa, pembersihan hati, dan pembersihan pikiran, sehingga menjadi akhlakul karimah. Semua adalah kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Selagi kita memiliki kesadaran, selagi kita memiliki semangat, memiliki kemampuan, jangan tunda waktu untuk memperbaiki diri. Karena itu hanya untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Di dalam ini saya akan menceritakan saja pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami di dalam kehidupan rohani dan spiritual saya. Jangan terjebak dengan dogma-dogma orang lain. Jangan tergiur dengan dogma-dogma orang lain. Tapi sucikan diri Anda sendiri. Saya yakin Anda akan masuk surga. Karena kebeningan, kesucian, jaminan masuk surga. Sesuai janji Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Silakan Bapak Ibu renungkan kalimat saya pada substansinya. Manusia lahir suci, bagaimana kembali di dalam kesucian. Tidak lain tidak bukan, carilah nur Muhammad, carilah nur ilahi, sehingga nur insan kita benar-benar menjadi terang dan bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal, maka kita kembali kepada asal. Kalau dari asal kita suci, kita harus kembali suci. Dan hanya kita yang tahu apakah kita bersih atau tidak. Orang lain tidak tahu. Demikian dari saya, semoga manfaat dan menjadi berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.